balik lagi bersama kami di Bentok. Dari nongkrong Sampai Deep Talk bersama gue Cukai. dan gue Bruno. Nah, The Brun, Yes. kita bakalan kedatangan kawan kita lagi nih. Siapa itu? Itu yang suka baris berbaris dulu pas sekolah. Oh, yang Madonna. Ramadan. Nah. Wah, ini dia. Iya, Wih. Apa kabar, guys? Baik. Siap. Oh, oke. Silakan. Lagi gua. Silakan. Di sidang gua nih. Ya, pengennya sih gitu. Ada apa nih? Wah, apa kabar nih, Bapak Eki nih? Waduh. Baik. Asyik. Mantap nih. Luar biasa, semakin sehat sekarang ini. Makmur kayaknya. Makmur lah kayak teman kita satu ini kak. Alhamdulillah berarti lah. Jadi sibuk apa nih sekarang nih Bapak Eki nih? Kita kerja aja. Kerja di mana itu? Ya, ada di BO BUMN. BUMN. Salah satu instansi BUMN. Oh, ASN masuknya apa enggak? Bisa jadi. Bisa jadi, bisa enggak? Bisa. Oh. Bisa jadi enggak ya? Di bidang apa itu Bapak Eki? Di bidang transportasi kan. Oh, transportasi. Berarti nggak jauh beda sama saya transportasi juga. Betul. Itu benar itu. Sejenis berarti ya kita. Tapi saya lepas transportasinya. Sama kalau dilepas lebih bahaya. Iya. Di transportasi ini dia bro. ASN bisa, enggak juga bisa kata dia. Bisa yang enggak juga. Iya. Bruno nih suka memulai nih. Iya emang pancingan itu. Suka. Nah, Gimana Ki? Kehidupan lo maksudnya sekarang nih, apa anak keluarga berapa, anak berapa gitu? keluarga berapa? Ini sebelum nih. Kalau nanya anak berapa mungkin, kalau keluarga berapa? Tuh gimana maksudnya? Gue kira ya maksudnya istri, anak berapa? Ya kalau istri masih satu, Oh, masih satu sih. anak dua. Anak dua, alhamdulillah ya. Istri masih satu, emang ada niat nambah mungkin? Makin Kalau satu. nambah sih belum kepikiran. Oh, Tapi belum. kalau datangin ya Enggak. gimana dong? Tapi enggak lah satu. Satu ya. Setiasa hidup semati. Hanya. Tuh, penting itu. Penting banget Nah. itu. Karena kita masuk ke video. Oh, video. Karena depan kamera akhir. Aduh, bahaya juga itu. Aduh, ngopi dong kayak enak nih kayak. Sini berarti kita pakai Gas. Gas. Yon, kopi 3. Tunggu. Oke. Ya. Kopi apaan nih? Biasa kopi hitam aja ini. Yang ada aja, Ki. Nah, ini dia nih datang kopi kita. Bapak Eki, Bang Juno. Iya nih. gimana kabar Bapak Eki? Baik Bang Juno. Set deh. Makin jantung Bang Juno. Iya. Curug gimana Bapak Eki? Masih sama airnya. Itu aja nggak berubah. Lu kok tontonin curug sih? Lu kenapa lu? Suka camping bareng memangnya? Suka ke curug lu ya? Pernah kayaknya waktu itu. Oh, pernah ke Curug bareng Bapak Eki. Cabut dong. Oke siap. Ntar kebongkar curugnya. Emang hobi camping Bapak Eki ini? Iya. Bilang. Hobi Camp. Oke. camping. Ada spasinya begitu tuh. Ada dong. Sorry nih, camping tuh dipisah tuh kenapa tuh? Nah, kita tanyain aja. Itu ngecamp makan emping. Bye-bye, asam urat. Ya, ingat umur deh. Camping. Oke. Nah, ini Bapak Eki ini hobi cinta alam juga ternyata. Iya. Sesekali boleh lah. Iyalah, Ngetes napas. kalian refreshing. Refresh. Healing bos. Healing bos, itu yang gua suka tuh. Itu dia emang. Jangan kerja mulu. Iyalah, ada waktunya holiday. Kita buat nikmatin kehidupan. Wis. Bener. Kayak Bentok ini. Iya. Ini. Iya, Menikmati apa ya? Waktu-waktu yang berkualitas. Aja. Iya. Sambil nongkrong kita ngopi, Di nonton Bentok. Tadi boleh nonton ya? Boleh dong. Iya. Gimana kalau ngekis lu? Wih.
Kapan lagi gua ngetes bareng? Apa kagak kan? Botol Ceterinang. Tuangin dong. Emang gak ada mati nih Bapak Eki ini. Gara-gara curug itu ada. Emang si Jun tahu-tahu aja dia. Tahu curug dia. Aduh. Gimana Ki? Sekarang lo masih baris-baris kan nih? Enggak lah, udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak, emang bebek masih baris-baris aja. Dia udah gawe soalnya, Bud. Kirain nih kan masih berbaris-baris gitu loh, Enggak. Kai. Cara kan gaweannya berbeda. Oh. Dari dunia baris berbaris. Bukan tentara juga dia baris berbaris mulu. Udah. Habis terakhir itu tahun 2013. 2013. Tapi gue dengar lu waktu itu pernah mewakili Depok untuk ke tingkat nasional, Gi. Nah, Gimana tuh Ki, ceritanya itu? ceritanya. Gitu. Ceritanya ya sama aja sih kayak peserta-peserta yang lain ya. Jadi kita dulu di SMA itu dipilih nih, bukan dipilih, daftarin diri aja Oh gitu. ke tingkat kota dulu, Kota kota kabupaten ya, seleksi di situ di tingkat kabupaten. Nanti di tahun 2002 itu waktu itu kebetulan satu kota kabupaten itu diwakili 4 orang. Oh, 4 orang. Jadi waktu itu kota Depok ada 4 orang nih. SMA 3, kebetulan saya SMA 3, SMA 2, SMA Sejahtera 1 sama Muhammadiyah. Kita berangkat ke Bandung, seleksi di Bandung. Bertemu dengan 24 kabupaten kota lagi. Kita bertarung itu. Total ada 96. Udah tingkat Jawa Barat berarti. Provinsi. Provinsi. Dari situ terpilih 2. Yang menjadi calon perwakilan yang Jawa Barat nanti untuk masuk ke tingkat nasional. Itu di sana. Itu kebetulan saya itu bersama Kota Cimahi. Oh, Cimahi Bandung. Jadi Ya, perwakilannya jadi dari kota Depok sama yang perempuannya dari kota Cimahi. jadi tinggal 2 berarti dari Ya, Jawa emang Barat. cuma 2 yang dikirim. Emang cuma ini yang dipilih. Ya, jadi dari 24 kabupaten kota, total pesertanya 96, masuk nasional 2, kemudian kalau di provinsinya saya kurang hafal itu. Paling 30 orang apa berapa itu. Paling 57 lah. Nah, lo nih salah satu yang kepilih tuh dari Ya, sekian banyak Betul. orang itu ya. Wah, gila luar Jadi, biasa. 2 orang ini diutus di Jawa Barat langsung untuk Hmm. mewakili atas nama Jawa Barat. Atas nama Kebetulan waktu itu gue dari Depok yang pertama. Wih, Pertama. Kebetulan. Alhamdulillah. alumni Bento Kai. ya kan? Terbukti. Nggak kaleng-kaleng. Seleksinya apa aja sih buat bisa sampai lolos ke Seleksinya yang pertama mesti ganteng, Kai. Oh, kalau jelek nggak bisa. Nah, iyalah, Kai. Atau masuk istana, Masuk istana, masuk TV, Kai. Ya, presiden lagi ya kan. Kalau kan tipis-tipis juga apa, penting ganteng, Kai. Tipis-tipis. kalau muka lu mah kagak bisa Kai masuk sekolah. Bisa. Lagi. Istana boneka. Enggak. Jadi isinya pertama itu kayak masuk ini aja lah, tentara polisi lah. Oh. Fisik, terus ya baris berbaris, pengetahuan umum, sama bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda ya? Iya. Karena mewakili Jawa Barat. gitu. Presentasi Jawa Barat berarti kan itu ya. Sejarah Depok juga, Oh, gitu. sejarah Bandung lah, buat pengetahuan umum aja. Tuh. Berarti semi militer juga Gi ya? Semi militer. Semi militer. Itu berapa lama prosesnya tuh? Dari mulai tingkat kota Depok sampai ke provinsi itu berapa lama seleksinya tuh? Sebentar sih, paling sebulanan. Sebulanan. Jadi di Depok itu seleksi misalkan bulan Maret, April berangkat ke Bandung buat seleksi. Terus masuk asramanya bulan Juli. Itu setelah terpilih 2. Saya terpilih 2, baru ada jeda panjang. Itu latihan persiapan di di kabupaten kota masing-masing. Oh, persiapannya malah di kabupaten Iya. kotanya masing-masing. Di bulan Juli tanggal 27, baru kita masuk ke Cibubur. Karantina jatuhnya. Karantina seluruh Indonesia sudah masuk situ. Kumpul seluruh Kumpul. Indonesia. Dulu ada 30 provinsi zaman itu kok. Iya, 30. 30, ya 30. Kan dulu kan awalnya kan 27 kan. Ya. Berkembang Indonesia, nambah-nambah provinsi. Di zaman gue jadi 30. Ada Maluku Utara, tambah apa lagi saya lupa itu. Pokoknya jadi 30 kalau Gorontalo mungkin Gorontalo. Gorontalo ya, Iya. mungkin. Itu berapa lama Ki di karantina itu biasanya dulu? 27 pulang 22 Agustus. Pasca
Upacara. pasca upacara. Iya, jadi kita di asrama itu masuk 27 Juli. Ya. Terus sampai selesai upacara 17 Agustus, pulang ke daerah masing-masing tanggal 22 Agustus. Nah, jadi di masa pelatihan itu sebenarnya cuma 2 minggu kita efektif ya. Efektifnya Efektifnya 2 minggu. Dari 27 Juli sampai 17 Agustus itu efektifnya 2 minggu. Selebihnya jalan-jalan. Tapi nggak ada pulang selama karantina. Nggak ada. Tetap di asrama. Tetap di asrama. Itu. Kasihan kalau pulang kan yang rumah di Papua. Iya. Masa pulang pergi Papua tiap tahun. Gempor juga kayak. Empor lah tuh. Ya, biaya pemerintah siapa Iya, tahu. Mas. Deket Depok. Terus gini, gue mau nanya, apa sih effort lo nih setelah abis lo jadi paskibraka nasional? Maksudnya feedbacknya apa sih kalau Hasilnya gitu ya. hasilnya apa sih? Hasilnya ya lebih ini aja, Lebih ganteng lagi. Apa? Jadi lebih terkenal lu di Depok gitu itu kan. pasti kan. Pasti ya. Jadi jiwa sombongnya keluar ya. Jadi tambah kawan ya kan. Kalau pasti tambah kawan ya, karena gue lebih memiliki tiap daerah gue punya teman. Oh, Jadi oke. gampang aja kalau kemana-mana. Betul. Terus kalau masalah perilaku gue di luar ya tergantung pribadi sih kalau sudah. Ya kalau disiplin itu emang ada pelatihan kayak gitu, tapi kembali ke aplikasi berikutnya Kak. Oke. Itu balik ke arah masing-masing. Dirinya Soalnya- masing-masing juga. Tuh. Iya sih bener. Karena zaman sekolah juga kemarin itu gue juga gak terlalu pintar dan gak terlalu rajin juga. Jujur aja. Karena kadang juga mager kalau lagi cat. Ngerasain juga Ngerasain juga. Iya bener-bener. Ya namanya anak muda lah. Ada nongkrong-nongkrong. nongkrong masih. Bandel pada zamannya kayak. Jadi ada balancing itu ya. Antara kita benar sama agak benar ya harus imbang. Jadi nggak kuper-kuper banget kan. Oh, gitu. Bisa itu, Bro. Penyeimbangan kata dia. Iya. Gue tanya lagi nih. Lu sebagai di paskibra itu sebagai apa sih lo? Posisi lo entah Oh, iya. apa gitu ya kan? Waktu itu gue jadi pasukan di Paskibraka itu penugasnya itu ada 3 pasukan tuh, 17, 8, 45. 17 itu pengiring, itu adalah peserta Paskibraka. 8 pasukan 8 itu pasukan yang di tengah itu yang bawa bendera sama tim pengibarnya. Nah, 45 itu kalau di sana itu pas pampres. Nah, gue di 8. Oh, di Tugasnya Selatan. sore. Oh, penurunan. Penurunan di sore. Waktu itu gue yang sebelah kanan, jadi yang itu buka bendera itu. Oh, yang Bentang, terus gue lipet itu. nggak jadi diturunin. Langsung lipet aja. Turunin dulu kan sore. Bentang, Tapi diturunin gimana tuh? kebalik, turunin dulu, baru gue bentang. Iya. Baru gue lipet. Oh, gitu. Buat dimasukin ke kotak lagi. Diserahkan lagi. Diserahkan lagi ke presiden. Presiden. Ya, dikasih dulu ke si pembawa baki. Pembawa baki nanti yang naik tangga tuh ke atas tuh. Buat kasih ke meja presiden. Ntar kotaknya itu disimpan lagi di Monas. Di Monas. Di Monas bareng sama bendera pusaka sama teks proklamasi asli. Iya. Itu. Berarti apa dapat piagam kah setelah itu, dapat penghargaan atau apa dari pihak pemerintah? Kalau penghargaan sih banyak sih kalau dilihat sih, karena saya ingatnya tuh pertama piagam dari presiden waktu zaman Ibu Megawati. Oh, Ibu Mega. Jadi itu piagam penghargaan, terus dari Menko Kesra, Panglima TNI, Kapolri, sama siapa lagi ya? Pendidikan dulu Oh, Mendikbud zaman misalnya. Itu semua kita datang ke audiensi lah. Itu semua berjalannya pasca 17 Agustus. Setelah. Karena 17 Agustus belakang itu fokus latihan. Iya Mas. Tidak ada tidak ada kunjungan, kecuali mereka kasih materi, itu beda. Materi pendidikan, pembekalan lah bahasanya. Tapi kalau pasca 17 Agustus baru kita fokusnya ke perkenalan dengan kementerian. Kalau mau masuk TNI kita dibukakan ketemu dengan Panglima. Oh, jadi dikasih akses lah ya. Kasih akses kalau mau masuk. Iya. Tapi begitu pun juga nggak serta-merta dan kita ketemu Panglima atau Jenderal itu bisa dengan begitu mudah masuk. Pasti Tetap kita proses juga. Gitu. Nah, grogi nggak lo pas tampil itu? Secara kan depan presiden, pejabat-pejabat penting. Kalau grogi, wajarnya sih grogi lah pasti. Tapi kan hanya di awal lah. Ketika udah masuk arena kan Plong. plong aja, jalanin aja. Nanti Sesuai alur aja. Iya.
nggak usah yang terlalu kita, ya nggak tahu ya waktu itu nanti tulis lah. Kalau udah hari-hari kan latihannya gitu terus, udah tinggal diulang-ulang aja. Nah, gini Ki, gue pengen nanya lagi nih, gue banyak nanya nih pokoknya. Iya, Bun. gas bro. Nih, kalau di Paskib ya kan, Iya. kan cowok-cowok udah pasti ganteng-ganteng ya kan, cewek-cewek udah pasti cantik-cantik kan. Tinggi-tinggi. Iya kan. Nah itu lo pernah gak sih lo cinlok gitu? Ya kan, secara gitu lo kan. Nah, masalahnya juga kan bini juga anak paskib kalau nggak salah, Ki. Ya, jadi kalau dibilang cinlok ada lah. Oh iya. Tapi itu kan cuma cinlok. Iya. Tapi jadinya ke istri beda. Oh gitu. Tapi satu angkatan. Oh, bini lu satu angkatan juga Satu berarti? angkatan. Oh. Ya. Alhamdulillah ketemu juga di situ. Buset. Jadi dia perwakilan dari Bengkulu. Oh. Kalau Jawa Barat dia dari Bengkulu. Itu cinlok apa emang lu tebar personal? Apa emang lu seganja lo tekin nih? Iya kan? Nah, bisa jadi ya kan. Ini nih cidekan nih kata dia kan. Cidek kan, bener. Jadi waktu zaman kita latihan itu nggak ke orang ini, Enggak orang. orang lain. Tapi setelah selesai tugas bertahun-tahun kita sekolah terus kerja baru ketemu lagi baru ketemu sama dia. Pisah asrama pria dan wanitanya pisah. Pasti dong. Oh, Kalau kita nggak bersatu nakal nama ya, kalau nggak nakal. gua namanya nggak. Kalau nggak nakal ya. Iyalah. Iyalah dipisah lah, kalau bener kumpul kebo. Bahaya itu. Masih pelajar loh. Bahaya Ya ya. itu. Jadi dia perwakilan Bengkulu. Dan nggak dicidek waktu pas di situ di karantina itu nggak dicidek sama dia. Beda cidekan. Ya mungkin dia dulu nih siapa sih ya kan? Nah, bertanya-tanya setelah Iya. bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun lupa ya kan? Iya. Ingat lagi ya kan? Nah itu abis reuni itu. Oh, Abis Pak. reuni kumpul. Tepati. Lele kali Pak. Lanjut. Ya udah jadi. Jadi ini tahun berapa emang Bapak Eki nikahnya itu? 2013. 2013. 2002 kan ketemu jadi paskibraka. Ketemu lagi 2011 Di reuni di reuni. anak-anak paskibraka Ya. nasional itu. Kecil-kecilan aja. Ya. Akhirnya pacaran 2013 nikah. Ketemu kenal lagi itu di mana emangnya? Jadi acara Di reuni. Oh, di reuni. Dia sudah kerja, Bapak Eki sudah kerja. dia sudah kerja, saya masih pengangguran. Lah? Gitu gitu Oh, kan. iya. Jadi kita dulu hidup dari bini. Dijajanin bini. Iya, dulu pacaran. Oh. Iya kan. Namanya juga masih pengangguran. Oh, iya. Tapi emang pesona Bapak ini tidak hilang. ya. Bukan main. Luar biasa. Kebukti dari SMP juga. Oh, Karena- ini. Nggak lupa air wudhu terus. Orang. Air wudhu kok orang. Iya orang, bukan lu. Ibu lah. Oh, Oh, kira udah orang ya. Itu. Iya bener. lain orang lain. Iya, jangan air curug pula lah sih. Amin. Air mengalir terus. Iya lah. Air wudhu di curug kayak. Ah, bisa juga tuh. Mana dingin banget ya tuh air. Cerah jadi muka. Cerah ya lagi. Sumringah deh. Maksudnya, bahaya itu bro. Buat syuting kan bro. Pulang tengleng nanti tuh. Terus gimana tuh setelah jadi paskibraka nasional, sumbangsih Bapak Eki buat Kota Depok atau pelajar-pelajar khususnya SMP 3 gimana tuh? Oh, oke. Kalau itu standar lah kita melatih dalit lah ya. Ah, Apa ilmu yang kita dapat itu diajarin lagi ke disebarkan lah. KDAD ya kan. ya kita itu beramal lah. Iya bener-bener. Habis. Jadi 2002 pulang, 2003 off dulu, 2004 baru aktif sebagai pelatih. Instruktur. Ya, struktur pelatih Depok dulu. Depok. 2005, 2006, 2007 dipercaya ngelatih ke provinsi Di Bandung berarti. Bandung. Jadi tapi ya ngelatihnya cuma khusus ini aja. Pasukan pengibarnya aja. Pengibarnya aja. Karena saya megang bendera, tiang bendera, tali terpali, lipatan bendera. Jadi cuma itu aja yang kita aja. Terusnya di situ. Di situ aja. Udah spesialis itu aja lah, nggak perlu yang lain-lain. Karena udah ada
masing-masing porsinya. Oh iya benar. Apa pernah mengajar juga di SMP 3? SMP 3 mati ya ada lah. Kita kan dulu kan besar sebenarnya ikut baris berbaris itu dari SMP 3 emang. Ya, berarti mau Padaeng ya. waktu itu. Betul. BN ya kayak dulu kan ya, BN tuh. Jadi kita dulu di BN sama banyak lah teman-teman ya. Di BN dari situ kenal baris berbaris. Baris berbaris, kemudian ikut lomba-lomba. Ya alhamdulillah pernah juara 1 beberapa kali lah. Lupa lah. Di Tapi SMP. pernah bawa juara 1 SMP 3 lomba berbaris sekota Depok. Wih, luar biasa. Nah, terus kepake baris-barisnya sampai SMA ya udah mengalir di paskibraka. Ya, alhamdulillah cuma dari ilmu itu masih bisa kita bagi-bagi. Tapi kalau ke SMP kita bagi-baginya ilmunya ya tentang baris-baris ya. Karena kalau bendera kan mereka belum terlalu. Dasar ya, Dasar tadi ya dulu. kan. Tapi kalau udah SMA atau paskibraka potensi atau daerah, spesialisnya ke bendera aja. Daerah. Ngelatih di SMP 3 masih bersama Padaeng juga. Masih. Hmm. Gitu. Barang berarti yang latih barang jatuhnya gitu. Ya, Oh. ABD. Anak buah Padaeng. alhamdulillah. Iya. Jadi bapak. Iya, bapaknya benar. Jadi berkat beliau juga sih. Iya. Wah, emang luar biasa emang beliau. Di apa namanya? Godiloknya. Disiapin, dibekalin sampai seleksi pun di awal. Dampingin terus pokoknya sama Padaeng ya. Sampai kita di Cibubur pun dia nanya, datang Support. kunjungan apa? Kayak tamu dari keluarga. Oh. Kan ada waktu tuh. Oh ya. Iya. Ada waktu kunjungan orang luar, keluarga siapapun boleh. Ada waktunya tuh pada maghrib sampai isya. Setelah itu masuk sesi kelas, tanpa pulang. Begitu. Oke, lo kan gini. Lo kan ibaratnya cukup dekat ya kan sama Padaeng ya kan. Apa sih kesan-kesan lo sama Padaeng tuh? Guru kita tuh dulu. Kalau kesan-kesan mah udah kayak orang tua ya. Karena gimana ya, kalau kita tuh di sana tuh di sekolah bandel misalkan ya. Iya pasti dong. Bandel, habis itu yang bandel-bandel malah diarahkan gitu, bukan dihakimi. Dididik lah. Dididik, Iya. yang benernya gimana. Dulu sebenarnya baris-baris itu bukan prioritas gitu. Malah prioritas dulu tuh basket. Iya. Oh, Abah iya. Basket. Anak basket. Basket, ternyata ada ekskul lain yang dipegang sama beliau, yaitu bela negara. Nah, Diajaklah gue ke situ. Ya udah gabunglah 2 ekskul itu. malah bukan prioritas utama Iya. itu awalnya. Rencananya ke basket. Lebih basket baru diajak gabung. Betul. Jadi malah berkembangnya di bela negara. Di baris berbarisnya. Itu bro. Sampai biasa apa? Sampai nasional. Sampai membanggakan lah. Gila. Alhamdulillah gitu. Orang pertama di Depok loh yang mewakili dia. Iya. Sebenarnya memang ada dulu perwakilan Depok. Tapi bukan membawa nama Depok. Karena kan sekolah itu kan, si anak ini membawa nama sekolah. Misalkan dia domisili di Depok. Tapi sekolahnya ada di Jakarta. Misalnya Jakarta Selatan lah ya. Iya. Yang dia bawa bukan Depok. Oh, Jakarta ya sekolah. Tapi Jakarta Selatannya. Oh. Gitu. Karena si anak ini mengikuti seleksi dari daerah mana nih? Oh, mana? sekolah bukan Bukan dari tempat daerah daerah. domisili. Oke. Depok tuh ada sebenarnya 2001 senior. Kita senior kita di atas 1 tahun. Itu dari Cimanggis, tapi dia sekolah di Kabupaten Bandung. Oh, di Bandung. Ya, Jadi malah Bandung yang naik malah namanya. Bandung yang naik. Gitu. Tapi kalau yang murni nama bawa Depok, sekolah di Depok, tinggal di Depok ya. Baru ya. Wih, luar biasa. Itulah. Pelopornya. Pelopor. Tapi itu dulu. Dulu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa membawa Depok sampai nasional ya kan. Iyalah, kapan lagi ya kan? Iya. Depok ya kan paskibraka lagi kan. Wih, Sampai TV lah ya. istana. masuk TV ya kan. Iya, temu presiden. Iya, lu pernah masuk TV enggak, Teh? Lebih ke setrum TV gue dia. Gitu. Nah, setelah Bapak ini ada gak berikutnya anak Depok yang sampai bisa tembus nasional juga? Ada 2 orang. Jadi
pertama itu langsung Wibo itu 2008. Oh. Perwakilan dari SMA 2, Depok. Terus yang ketiga itu yang viral itu viral. Oh, viral dia. Itu dari SMA Dia Didaktika. Kenapa dia viral? Karena dia berstatusnya waktu itu kalau di viralnya adalah dia WNA jatuhnya. Oh, WNA menjadi paskibraka itu nggak boleh. Iya, Langsung. iya. Tapi sekolahnya di Depok. Habis itu di Depok. Gitu, itu viral. Jadi sebenarnya dia juga termasuk yang pernah ikut disiapkan juga waktu itu. Ikut membantu persiapannya. Jadi malah yang 2008 itu waktu dia seleksi saya panitia, ikut jadi panitia. Oh. Ikut jadi peserta. Akhirnya tapi kalau pembekalannya saya ikut, pembekalan anak ini ya, saya nggak ngikut ini. Tapi pas dia sudah terpilih baru saya bantu gitu. Tapi nextnya ini yang di 2025 ini kan sudah ada juga nih calonnya nih. Oh, ada lagi nih ya. Ada yang akan ikut seleksi di Bandung nanti nih. Ya sebenarnya mau bantu, tapi tergantung juga kalau kita bisa ada waktunya pas bisa. Oh, takutnya bentrok sama Iya. pekerjaan gitu ya. Tapi Kesibukan. keinginan ada. Keinginan ada. Karena kan sekarang semakin berkembangnya zaman kan semakin sulit. Karena setelah dengar info itu, dia materi seleksinya berbeda sekarang. Oh, lebih materi. Lebih serius lah bahasanya. Karena sekarang ada bahasa dengan Duta Pancasila. Duta Pancasila. Jadi dia ada gelar tambahan si paskibraka itu nih, paskibraka Duta Pancasila. Oh. Jadi ada ditekankan tentang pemahaman Pancasila gitu. Jadi ya itu kita bantu persiapan ya dengan panduan-panduan yang ada. Ya itu kembali lagi mudah-mudahan kalau dia minta waktu yang pas bisa dibantu. Pengen lah ibaratnya. Pengen lah, ya lumayan ada pokoknya naik lagi udah berapa tahun ya? 2008, 2016 udah lupa gue. Oh, yang terakhir yang WNA itu. Sekarang 2025 udah berapa tahun tuh kayak? Hitung dah. 7 tahunan ya. Yang pengennya sih dari SMP 3 lagi yang udah Itu dong. Betul, Jadi betul. ya alma mater ya harus Kita banggakan ya kan. tuh. Dinaikin lagi kan. Lagi. Nama SMP 3-nya. Ya betul. Ki, ngomong-ngomong nih masalah SMP nih, lu punya nggak sih kenang-kenangan tuh waktu lu zaman SMP di sono di Bento ya kan? Kenangan apa nih? Ya kenangan apa kayak mulai dari bandel, pacaran ya kan? Skipnya kak, cinlok lah, HP namanya masa remaja kan. Iya, kenangannya. kenang-kenangan apa sih tuh? Kalau untuk pacar nggak usah lah ya. Ya nggak apa-apa Bebas, terserah mau. Karena Oh enggak. aduh. Kayaknya Intinya kalau untuk itu ya itu masing-masing aja lah ya. oh, Tapi kalau untuk baris tentang pendidikan ya, pendidikan yang untuk balik sih sebenarnya mau. Cuma kan sekarang gimana ya, kita umurnya udah kalau 3 jauh ya. udah mau 4, Iya udah mau 4. Adik-adik kita udah banyak karena kan dia juga butuh jam. iya. Tuh. Dan untuk ekskul bela negaranya sendiri pun itu sekarang udah nggak ada selesai. Oh, udah nggak ada. Ada. Udah diganti apa tuh? Kembali kan malah dia ngambil nama paskibra. Oh, paskibra Sekolah. Sebenarnya sih kalau struktural organisasi dulu paskibra itu di bawah bela negara. Tapi dia ngambil paskibra langsung. Ya itu kan perkembangan zaman ya. Betul. Jadi kalau kita pun mau masuk balik ke SMP 3, dia bingung, ini siapa nih? Oh, iya. Mau mana nih kan gitu. Ya. Lu mau ngajar mau nyekolahin kan gitu kan. Gitu, takutnya begitu pikirnya. Terus Bahaya. Lagi mantau nih kayaknya om katanya gitu kan. lebih baik ya Nero. Ya kalau dia butuh pasti kan ada info. Ya tapi keinginan kan ada. Iya. Iya. Pasti ada lah. Apalagi bawa-bawa alma mater kan. Udah beberapa kali sih, balik udah beberapa kali menanyakan perkembangan. Ya itu perkembangannya adalah saya dengan dinamika tahun demi tahun apa namanya yang sudah lulus SMA dia kan pasti otomatis kan mau membantu dengan adik-adik lagi. Iya. Dan dia kan butuh dari situ dia butuh jam terbang lah mas ya untuk mengajar. Akhirnya kan ya udah senior mah ya udah nggak usah lah kita lihat aja. Tinggal pantau doang berarti. Ya.
Jadi kalau mereka turun itu sangat jauh sih sebenarnya. Ya biar adik-adik aja yang meneruskan. Nanti kalau dia udah mulai ada butuh bantuan atau apa, bisa lah gitu. Siap lah gitu, Bisa. maulah dibinain Siap. itu gitu. Maulah dibiayain gitu. Saya mau dong om, kata dia gitu. Aduh. Emang agak lain ini, agak leon bapak ini. Iya. Ya kan ya biasa lah playboy ya kan playboy dari lahir bos. Main. Itu bukan playboy, Apa tuh? skill. Oh iya. ini. Keterampilan ya. Ya betul. Penampilan tambahan. Ya, jadi dia saluri aja. Oh naluri ya. Naluri. Oke. Ya gitulah. Kalau skill apa Kai? Ya begitu-gitu aja, kalau nggak bohong ya bohong. Santai. Sometimes lah. Oh gini. Kalau misalkan apa semasa SMP nih ya kan, lu punya nggak sih apa tuh cerita-cerita tentang utang gitu loh, misalkan sama kantin-kantin gitu biasanya kan? Utang di kantin dia. Iya biasanya kan anak-anak SMP kan gitu ya kan, Lupa bayar. bayar 5 makan 5 bayar 2 ya kan? Darmaji. Apa tuh? Apa sih? Dahar 5 ngaku hiji. Gimana Gi? Ya kalau itu ada ya gitu. Ya. Ya di akhir sekolah sih ada lebihan bayar lah pasti. Oh gitu ya. Menutupi kelupaan. Oh gitu. Bayarnya ke kantin apa kemana? Kantinnya dong. Oh. Karena kan udah kantin emak dagangan. Oh iya. Cuma jendela kecil tuh. Iya benar. Mak, pasal 5. Gitu kan. Kabur. Kabur. Tahu bayar berapa itu kan? Ya. Kadang itu lupa kan. Iya benar. Nah, ya udah. Akhirnya masa sekolah ya balik aja ya. Lebihin lah bayar lah. Mudah-mudahan sih udah ketutup itu. Mudah-mudahan udah ketutup. Ya kalau kita nggak, kalau kurang ya mohon maaf. Dan juga mudah-mudahan emaknya ikhlas. Itu sih. Iya lah. Terus kan warung apa ya ADD almarhum. Iya. Tuh. Samin. Mas Samin. Ai juga. Sama itu kan. Iya benar. Walaupun cuma pasal tapi rasanya kan kayak pizza tuh kan. Makanan jos tuh ya kan. Lanjut. Ih, bubur zaman itu gope ya. Iya. Iya. Gope ya kan? Yes. Udah bisa nyarap bubur lu gope. Iya. Pokoknya kalau udah kena bel lari kan semua tuh. Yo, Daripada pasti. telat, Daripada telat rebutan habis lagi. habis tinggal kerupuk doang, tahan dah tuh sampai siang. Iya. Lupa bayar sih habis itu. Intinya mah ya teman sih gitu aja ya. Udah mau akhir lebih lah bayar lah. Terus juga ada nggak nih dari Bapak Eki saran atau tips buat adik-adik kita buat lebih maju di Paskib biar bisa sampai nasional juga lah kayak Bapak, gimana tuh? Ya pertama sih kuat tim dasar. Serius Iya. bisa Alas Dasar apa? alas. dasar fondasi ilmu baris berbaris. Oh. Jadi jujur gue kan mengikuti sedikit perkembangan aturan baris berbaris nih. Dulu pakai namanya istilahnya apa namanya skep TNI apa namanya skep 85 atau apa lah lupa. Sekarang berubah menjadi Perpang, peraturan Panglima, dan itu kan pasal per pasal kan beda-beda tuh di situ. Cara geraknya itu apa pengaplikasiannya itu sudah berubah. Jadi gue pun kalau mau melatih lagi harus update diri dulu ya. Nah, Belajar kan lagi. update yang lagi mau nggak update mau update lagi ini itu Salah ya. rumit itu. Jadi kalau mau maju di baris berbaris ya si orang ini harus belajar itu dulu aja, belajar teorinya, prakteknya, terus ya serius. Ya mesti kuat mental kah apa? Kuat mental, kuat tabungan, kuat orang dalam, iyalah kan nasional targetnya. Ya sekarang nggak menutup kemungkinan lah nasional itu rebutan, Persaingannya apa? persaingan. Anggap aja kita cuma 2 kursi laki cewek, jadi 1 kursi buat masing-masing gender kan. Banding 1 banding berapa itu? Iya. Ke provinsi Jawa Barat. Iya. Udah pas sekolah kan. Iya, jadi ya kalau dibilang harus benar-benar selain kuat di ilmunya sendiri, ya yang lain-lain juga harus dipenuhi non teknisnya lah. Dari tim senior atau tim kota kabupaten wilayahnya dia support si anak ini
terus yang anaknya juga serius, ya dari fisiknya kuat, bagus, terus udah masuk ke provinsi ya, dia harus provinsi juga siap support juga buat, karena sekarang di program seleksi sekarang yang tingkat nasional itu mereka dikirim ke nasional itu bukan 2 lagi tapi 4, 2 pasang, 2 pasang. 2 putra 2 putri, Itu- dan di sana mereka bersaing lagi untuk mendapatkan 2, Oh, jadi disaring lagi berarti. bersaing lagi. Jadi karena udah berbeda zaman kan, jadi Jawa Barat ini ngirim nih 4 orang nih calon nih, di sini nih udah perang bintang bahasanya lah ya. iya pasti. Selain karena kalau berbicara dasar baris berbaris mereka mungkin udah sama rata ya, udah terbaik Iya. Tapi ketika udah masuk ke tingkat nasional itu nyeleksi dari tim pusat langsung. Tim pusat langsung, dan itu yang kita nggak tahu nih perangnya perang bener nggak apa perang bintang ini kan. Betul. Makanya dari situ harus ya ada connection Non baik, teknisnya non No teknisnya teknis lah paling. yang berbicara. yang bicara. Ya mudah-mudahan sih nggak ada ya. Itu ya. Benar-benar murni ya, harapannya murni, tapi kan ya nggak menutup mata lah ya untuk hal kayak gitu. Segala kemungkinan itu pasti terjadi. Bisa terjadi ya. Berarti dari 4 udah lolos di Jawa Barat pun jangan langsung senang dulu dong. Iya, Kayak gitu iya. sekarang. Betul. Karena masih ada seleksi berikutnya lagi ternyata di nasional. Iya lah, Itu. pasti lah. Ya pokoknya kalau dia nggak punya koneksi ya buat ibadah aja. Nah, itu. Banyak jikir berarti ya. Dikit, tahajud. Nyebut aja sepanjang Iyalah. latihannya. But gitu. Terutama sih udah orang tua lah mas. Ah, iya. Intinya jangan pernah minder lah kalau dia. Soalnya kan kebanyakan ya kayak misalkan dia nggak masuk paskibra, tiba-tiba dia langsung males gitu. Iya. Padahal itu dia bisa ngulang lagi tahun depannya. Karena paskibraka itu bisa sampai di kelas 2 SMA. Kalau dulu, kalau sekarang menjadi kelas 11. Iya, iya, Ya, sebelah berarti ada batas umurnya. Iya. Nanti kelas 11 seleksi dia lulus, dia menjadi paskibrakanya di kelas 11. Nah, Tahun depan lulus kan. Kalau kelas 10 dia jadi paskibraka, kelas dia masih ada 2 tahun pengabdian tuh kepada sekolahnya itu sendiri kan. ya. Gitu. Jadi ya intinya triknya ya itu aja, belajar dari awal aja. Kayak lebih semangatnya pasti sih ya. Fondasi awalnya Iya. kuatin. Kuatin ya. Kalau kata- Karena banyak pelatih-pelatih sekarang ini ya yang saya lihat dari acara-acara sekolah nih ya, Nah, lomba baris berbaris itu ajangnya bukan sesuai aturan tapi gimana ya, keindahan. Jadi banyak mereka melakukan gerakan melanggar aturan. Pakemnya yang melanggar Gerakan pakem. lebih ya. ke estetik sekarang. Nah, yang penting rapi, dan yang dibingung lagi jurinya sendiri. Jurinya sendiri malah menilai itu yang bagus. Juri tari mungkin kan. Sekarang tuh jadi kayak dance, benar. Kayak dance. Coba deh buka di YouTube itu. Kalau Gerakan baris tuh nggak ada namanya gerakan dance. Tapi sekarang udah Ini dimodifikasi. jadinya. dimodifikasi betul. Memang ada judulnya variasi gerakan, tapi sekarang variasi gerakan malah menjadi ada yang nari, ada yang joget. Itu yang menjadi rusaknya marwah, bukan marwah siapa namanya? Pakem nyawanya baris berbaris. Justru sebenarnya yang jadi masalah adalah bagaimana si kakak senior atau mantan-mantan paskibraka ini menyiapkan dan menguatkan ke pelatih-pelatih yang kan kebanyakan pelatih itu adik-adiknya ya. Jangan sampai keluar dari situ. Tetap di zonanya. Tetap di zonanya. Karena yang merusak itu adalah pas penyelenggara lomba. Iya. Dia membolehkan begini. Padahal itu jatuhnya nggak boleh. Itu yang rusaknya Mungkin- gitu. Mungkin sosialisasi kayak gitu tuh penting juga tuh. Iya. Harus. Iya. Benar. Itu makanya dibutuhkan peran serta dari mungkin Kemendikbud apa Iya, betul. Dispora ya. Dispora, betul. Atau kalau sekarang yang megang paskibraka adalah Kesbangpol. Dia mungkin lebih melihat supaya nanti yang keluar bibit-bibit ini benar, nggak instan gitu. Karena Betul. dulu waktu zaman saya itu si calon paskibraka ini nggak murni orang paskibraka. Banyak orang-orang yang tingginya bagus, disuruh ikut seleksi masuk, beruntung dia taman nasional. Nah sekarang maunya tuh benar-benar punya dasar, punya basic yang bagus, masuk dengan
mengaplikasikan ilmu yang ada di buku dengan sesuai gitu. Nggak jauh dari situ. Biar dilatihnya juga gampang. Betul. Gitu Bang Cumay. Tuh, gitu. Jadi nggak modal tinggi doang tapi melenggok pas jalan kan aneh jadinya. Iyalah tuh banyak tuh yang jadi meleho-meleho yang laki-laki. Tulang lunak jadinya. Oke, sekarang nih udah tahu nih ya kan semua tips and tricks dari Pak Eki nih ya kan tentang bagaimana Paskibra sampai nasional, ya kan? Nah, mau tahu info-info lainnya tentang kita, tetap pantengin channel kita di Bentok Dari nongkrong. sampai di Talk. Oke, thank you Bapak Eki. Terima kasih. Sip.